Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Chandra Wicaksana dan dua rekan saya, Devia Mulyasari dan Ajeng Cinta Renokswati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul menerapkan kaidah pemakaian tanda baca dalam tulisan secara benar. Macam-macam tanda baca. Tanda-tanda baca yang dipakai penulisan yaitu tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanda seru, tanda kurung, dan tanda kurung dalam siku. Yang pertama yaitu tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken, tanda seru. Yang kedua yaitu tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Misal, dia memperpanjang surat izin mengemudi, buka kurung, SIM, tutup kurung. Selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misal, sajak Tranggono yang berjudul Ubud, buka kurung, nama tempat yang terkenal di Bali, tutup kurung, ditulis pada tahun 1962. Selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misal, dia berangkat ke kantor selalu menaiki, buka kurung, bus, tutup kurung, Transjakarta. Selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misal, faktor produksi menyangkut, buka kurung, A, tutup kurung, bahan baku, buka kurung, B, tutup kurung, biaya produksi, dan buka kurung 3, tutup kurung, saya ulangi, buka kurung, C, tutup kurung, tenaga kerja. Yang ketiga, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, Sang Sapurba mendengar bunyi gemersik. Di dalam kata mendengar, huruf D diberi tanda kurung siku. Selanjutnya, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Misal, persamaan kedua proses itu, buka kurung, perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Buka kurung siku, lihat halaman 35-38, tutup kurung siku, tutup kurung. Ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang keempat, tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicara, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Yang kelima, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat yang digugat. Yang keenam, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Misalnya, nomor titik 2, 7 garis miring PK garis miring 2 garis miring 2013. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap
Misalnya, mahasiswa garis miring mahasiswi sama dengan mahasiswa dan mahasiswi. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Misalnya, buku pengantar link garis miring G garis miring Uistik karya Verhaar ditetak beberapa kali. Yang ketujuh, tanda penyingkat. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, kan sama dengan akan. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.